Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Kita datang ke dunia ini bukan atas kemauan manusia. Manusia datang ke dunia ini atas kemauan yang menciptakan manusia, atas kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul-betul kita rasakan dalam hati kita, bahwa kita datang ke dunia ini bukan mau kita, maunya Allah. Dunia ini tercipta bukan mau kita. Dunia ini ada atas kemauan Allah. Adanya bumi, adanya langit, adanya daratan, adanya lautan, adanya gunung-gunung, adanya dataran, adanya binatang, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya semua makhluk ini atas kehendak penciptanya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini kalau melihat diri kita ini, yang kita pikirkan tuh apa maunya Allah. Untuk apa Allah ciptakan saya? Melihat bumi, untuk apa Allah ciptakan bumi? Melihat langit, untuk apa Allah ciptakan langit? Begitu juga melihat seluruh makhluk ini. Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah telah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan Allah telah membuat aturan-aturan antara langit dan bumi ini. Tumbuh-tumbuhan ada aturannya, beraneka ragam aturan. Pohon kelapa ada aturannya, pohon mangga ada aturannya. Semua ada aturan, nggak ada yang tidak beraturan. Semua beraturan. Matahari ada aturannya, bulan ada aturannya, bintang-bintang ada aturannya. Termasuk perkara-perkara yang ada dalam tubuh kita ini. Ginjal ada aturannya, paru-paru ada aturannya, hidung ada aturannya, telinga ada aturannya, otak ada aturannya. Tertib, beraturan. Untuk apa Allah ciptakan ini? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kamu itu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ini tujuan yang terpenting diciptakannya alam semesta ini, supaya kita ini tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sehingga kita mengagungkan Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, tunduk kepada Allah. La ilaha illallah. Untuk apa kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk ibadah. Ini tugas kita ini ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu namanya ibadah. Dakwah itu termasuk ibadah juga. Kalau ibadah dengan makna umum, ibadah itu dengan makna umum, ya seluruh menjalankan perintah namanya ibadah.
Walaupun sholat, kalau tidak menjalankan perintah ya bukan ibadah. Habis ngasar kok sholat sunnah mamanya, malah dosa kita. Ibadah itu menjalankan perintah Allah itu namanya ibadah. Teman-temannya Idul Adha malah puasa. Di waktu Ramadan nggak mau puasa. Nah, saya sudah Idul Adha sudah puasa kok. Ramadan sekarang gantinya toh. Nah, ini namanya itu seenaknya sendiri, bukan ibadah. Menjalankan perintah Allah itu kan hanya ibadah. Menjauhi larangan Allah itulah ibadah. Dan menjauhi larangan itu bisa terus menerus. Kalau kita suruh sholat terus menerus enggak susah ya. Berapa jam kamu kuat sholat? Tapi kalau meninggalkan larangan itu bisa terus-terusan. Kalau kamu niatkan meninggalkan larangan, ini ibadah terus. Maka Nabi mengatakan, ittaqil maharim takun abadan nas. Jauhilah larangan-larangan Allah, maka kamu jadi orang yang paling beribadah. Karena kalau menjalankan perintah itu ya sekemampuannya. Tapi kalau menjauhi larangan itu terus 24 jam. Maka menjauhi larangan itu ibadah juga. Kita menjauhi zina, bukan tidak berbuat zina, menjauhi zina. Ibadah terus. Menjauhi zina itu bagaimana? Allah menyuruh kita bukan tinggalkan zina, jauhi zina. Matanya jangan melihat satu yang haram. Yang membuat hati itu pengen zina. Kalau melihat televisi bagaimana? Boleh enggak? Boleh apa enggak? Jawab. Tidak. Loh. Bagaimana kok tidak? Kok punya TV semua? Apa enggak dilihat itu? Itu namanya menjauhi. Matanya, telinganya. Maka ini kalau kita jauhi, apalagi kita di masjid begini, kita niatkan menjauhi zina, pahala terus ini. Kita niatkan menjauhi mencuri, jadi pahala terus. Kita niat menjauhi perkara-perkara yang haram, jadi pahalanya banyak ini menjauhi. Karena orang itu duduk saja itu sudah menjauhi banyak maksiat itu. Menjauhi zina, menjauhi maling, menjauhi ngunjing orang, menjauhi apa-apa itu banyak sekali yang dijauhi. Maka kalau orang itu senantiasa menjauhi perkara-perkara yang haram, maka jadi hidupnya itu banyak ibadahnya, itu ibadah jadi yang dihitung ibadah. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, itulah ibadah. Ini tugas kita sebenarnya. Insyaallah kita niati semula kan. Makanya kalau ibadah itu jangan tergesa-gesa. Untuk inilah Allah ciptakan saya. Kalau sholat itu jangan tergesa-gesa mau ke sana mau ke sini. Lah kamu tuh diciptakan oleh Allah untuk ini. Kok tergesa-gesa itu bagaimana? Kalau kita keluar, jangan tergesa-gesa pulang. Lah memang Allah ciptakan saya ya untuk ini. Kalau tergesa-gesa mau kemana? Insyaallah mulai kan? Ibadah itu yang tenang gitu, jangan tergesa-gesa. Mau ke sana, mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini. Nah, mungkin digawe Gusti Allah kanggo iki kok. Inilah kerja pokok kita, ibadah itu. Kafa bil ibadati syughlan, kata para ulama. Cukuplah ibadah ini sebagai pekerjaan. Ini pekerjaan utama kita ibadah itu.
Jadi semulaikan Allah SWT. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Allah ciptakan semua makhluk ini untuk supaya kita kenal kepada Allah. Maka jangan sampai makhluk apa saja itu membuat kita lupa kepada Allah. Melihat langit teringat Allah, melihat bumi teringat Allah, melihat manusia teringat Allah. Karena Allah ciptakan manusia ini supaya kita ingat sama Allah. Melihat istri teringat Allah, melihat anak teringat Allah. Ada orang yang menyenangkan teringat Allah, ada orang yang menyusahkan teringat Allah. Jangan karena dicintai orang kemudian kita lupa kepada Allah. Yang membuat orang cinta sama kita itu adalah Allah. Kalau kita disayangi sama ibu kita, ingat Allah. Karena yang membuat sayang ibu kita kepada kita itu Allah. Kalau Allah tidak menjadikan ibu kita sayang sama kita, maka kita dibuang ke kali. Ya enggak? Kamu lihat di Madiun di rumah sakit itu banyak orang itu punya anak bayi itu dibuang. Kan aneh tadi. Enggak usah aneh, memang Allah membuat hatinya itu tidak sayang sama anaknya, dibuang anaknya. Nah, kamu kok tidak dibuang? Karena Allah meletakkan rasa sayang dalam hatinya ibu kita. Maka kita disayangi ibu kita, jangan lupa sama Allah. Disayangi istri kita, ingat pada Allah. Jangan gara-gara istri sayang sama kita terus gak keluar, gak sholat jamaah. Nanti kalau Allah rubah istrinya lari bagaimana? Minta cerai, gimana? Kapok kamu. Ya. Karena dicintai terus lupa kepada Allah. Kalau dibenci juga ingat sama Allah. Yang membuat orang benci sama saya itu Allah SWT. Orang yang paling benci bisa saja berubah tiba-tiba menjadi orang yang paling cinta. Seperti para sahabat, asalnya benci sama Nabi, tahu-tahu cinta sama Nabi. Jangan karena sakit lupa kepada Allah. Sakit masih bisa sholat, enggak sholat, enggak zikir, enggak baca Quran lagi. Nah, yang bikin sakit itu Allah, supaya kamu itu ingat sama Allah, kamu malah lupa. Sakit tambah mempeng, insyaallah bang ya. Nah, yang bikin kita tua Allah SWT. Supaya apa? Supaya tidak betah di dunia ini. Saya sudah tua, jenggot sudah putih, mau diberangkatkan ke akhirat saya ini. Nah, yang bikin tua itu Allah. Jangan tua membuat kita lupa kepada Allah. Saya sudah tua Pak, gak usah ke masjid. Loh, sudah tua Pak, malah gak ke masjid gimana? Ini dakwah ini bagiannya yang muda-muda, yang tua bagiannya tidur saja Pak. Kalau ini mentua, lah iya Yesus tua gue, sing tenanan. Insyaallah Pak ya. Gitu. Kalau kita jadikan muda, jangan lupa kepada Allah. Jadi muda masih kekar, bisa njotos orang, mampus, semua orang dijotosi. Nah, yang membuat kamu kuat itu Allah SWT. Gunakan kekuatan kamu untuk taat sama Allah. Begitulah semua makhluk itu harus mengingatkan kita pada Allah. Akhirnya kita ini ingat terus kepada Allah dimanapun kita berada. Udzukurillah 'inda kulli hajarin wa syajarin, kata Nabi. Ingatlah kepada Allah ketika ada batu, ketika ada pohon. Mana tempat nggak ada batu? Mana tempat nggak ada pohon? Di mana saja akhirnya ingat terus sama Allah. Jadikan batu-batu semua di dunia ini jadi tasbih. Batu dunia jadi tasbih. Kalau ingat, kalau melihat batu, ingat Allah. Jadikan semua pohon itu jadi tasbih. Di mana saya lihat pohon, ingat Allah.
Jadikan seluruh alam semesta ini jadi tasbih semuanya. Ada hembusan angin, ingat kepada Allah. Ada panas, ingat kepada Allah. Ada dingin, ingat sama Allah. Terbit matahari, ingat kepada Allah. Tenggelam matahari, ingat kepada Allah. Keluarnya nafas, hembusan nafas keluar masuk, ingat Allah. Kedipan mata kita mengingatkan itu ada Allah. Aliran darah kita mengingatkan kita pada Allah. Nah, ini baru kita ini kenal kepada Allah namanya. Kalau apa-apa bikin kita lupa pada Allah, nah itu namanya kita ini salah, kita ini. Namanya belum kenal sama Allah, ini bahaya. Insya Allah kita belajar itu cuma kan. Nah, jadi Allah ciptakan dunia ini, hikmahnya atau faedahnya yang pertama supaya kita kenal kepada Allah. Jangan sampai dunia ini melupakan kita kepada Allah. Terus menaikkan hikmah yang kedua, faedahnya yang kedua, tujuan yang kedua. Allah ciptakan dunia ini untuk tempat ujian buat kita. Tempat ujian mereka. Kita di dunia ini mulai kita dikasih akal oleh Allah secara sempurna umur 15 tahun sampai mati kita diuji. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji oleh Allah, siapa yang paling baik amalnya. Kita ini diuji terus 24 jam diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Ujiannya dua. Yang pertama ujian iman, yang kedua kali ujian amal. Kalau kita senantiasa hatinya yakinnya pada Allah, pokoknya kalau Allah tolong beres, karena yang kuasa semua Allah. Amalnya ikut Rasulullah, maka ujiannya lulus. Tapi kalau kita ini pahamnya itu yang punya kuasa itu ini sana sini, Amerika, Cina, Belanda, terus amal kita mengikuti mau kita sendiri, ya kita tidak lulus namanya. Di dunia itu ujian. Maka dunia ini sejak zaman dulu sampai sekarang sampai kiamat nggak ada tenangnya, itu nggak ada. Sono masalah dunia ini, tentang ujian. Kalau kamu ingin tempat nggak ada masalah, itu namanya di surga. Kalau dunia ini ya masalah terus. Ya dalam masalah-masalah itu timbul ujian. Siapa yang hatinya tawajuh pada Allah dan ikut sunnah Rasulullah kehidupannya, yaitu lulus. Kalau lulus masuk surga, dapat ridha Allah. Kalau tidak lulus, ada dua ini. Ada tidak lulus total, itu matinya tidak membawa iman, itu tidak lulus total, ke neraka selama-lamanya. Ada yang tidak lulus tapi tidak total, matinya masih membawa iman, tapi hidupnya banyak maksiat, maka ke neraka dulu, terus nanti ke surga, kecuali kalau diampuni oleh Allah. Kita pahami betul hidup ujian. Kaya ya ujian, miskin ya ujian. Sehat ya ujian, sakit ya ujian. Maka Nabi Sulaiman dikasih kerajaan yang hebat. Beliau paham ini ujian. Liyabluwani ashkuru amakfur. Ini ujian dari Allah nih. Supaya saya ini bagaimana sikapnya menerima kerajaan ini, syukur apa kufur? Kalau kita ini sehat,
Ujiannya ujian syukur. Syukur apa enggak? Kalau kita ini sakit, ujiannya sabar apa enggak? Diujian terus. Walaupun miskin, sakit-sakitan, mencret terus, tapi sabar. Ya lulus. Masuk surga, enggak apa-apa. Bukan masalah. Walaupun kaya, sehat, tapi tidak syukur, ya ke neraka. Gagal. Semua itu diuji, sama aja. Jadikan pimpinan dia ujian, adil atau tidak. Kalau adil ya ke surga. Kalau enggak ya ke neraka. Jadikan rakyat ujian juga. Jadi rakyat itu bagaimana? Taat pada Allah apa tidak? Jadi nggak ada orang di dunia yang tidak diuji. Sampai para nabi pun diuji. Para nabi didatangkan oleh Allah diuji. Diuji dengan umatnya yang macam-macam itu. Allah berfirman kepada nabinya yang mulia baginda Muhammad SAW, innama ba'atsuka liabtaliyaka wa abtaliyabika. Aku mengutus engkau, hai Muhammad, saya ingin menguji kamu dan menguji umat dengan kamu. Kamu saya uji, umat macam-macam sabar apa enggak. Umat juga diuji dengan nabinya, mau taat apa enggak. Yang bayan diuji, yang dengar diuji. Yang bayani, bayannya lurus apa enggak. Yang dengar itu ngantuk apa melek. Nah, ujian juga. Kamu itu diuji. Kalau dengar bayan kok ngantuk, berarti itu gagal. Nol, nilainya nol. Nol putul. Kalau dengar tapi ditasil nggak mau berdiri, 5 nilainya. Kalau dengar tasil siap 4 bulan, 10. Setelah 4 bulan kok tertib, 20. Nah, nilai kok 20, iya, pakai dewe. Jadi kita yang terus diuji. Sudah keluar itu pun diuji juga. Kalau keluar kok masih bawa HP, nah, nilainya 5. Nah. Keluar kok matanya melihat perempuan di jalan, 3, nilainya 3. Nah. Kalau taklim ngantuk, 1 nilainya. Ya gimana soalnya? Diuji terus. Setelah selesai keluar, diuji lagi. Terakhir ujian itu ketika mati. Ketika sakaratul maut, kau ingat pada Allah, taat pada Allah, yaitu la ilaha illallah. Ini ujiannya itu banyak lulus namanya. Tanda-tanda usianya lulus 100%. Ya diuji terus. Maka saking sayangnya Allah kepada umat ini, umurnya dikasih pendek. 60 tahun, 70 tahun. Kalau umat dulu umurnya ratusan tahun, ada yang 1000 tahun. Bahkan ada yang lebih. Di ujiannya panjang jadinya. Kalau umat ini sudah 60 tahun saja cukup. Jadi umur pendek itu dari satu segi nikmat juga, kan? Wah, mati dia baik. Ya, alhamdulillah ujiannya serampung. Ujiannya sudah selesai. Kalau mati dengan la ilaha illallah. Ini tujuan yang kedua, diciptakannya dunia untuk tempat ujian. Semua orang diuji. Umat diuji, nabi diuji, santri diuji, kiai diuji, orang kaya diuji, orang miskin diuji, orang sehat diuji, orang sakit diuji, pimpinan diuji, yang dipimpin pun diuji. Ujiannya satu saja, amalkan agama Allah atau tidak. Cuma itu aja.
Jadi walaupun kita ini sudah cemet gepeng, asalkan masih amal agama Allah, ya kita ini lulus. Syukur lulus. Kalau tidak amal agama Allah, apapun yang terjadi kita ini gagal, tidak lulus, setor diri ke neraka. Maka orang itu yang dilihat itu nanti, jangan melihat sekarang. Nanti itu manusia itu hanya cuma dua golongan saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Sekarang ini sebenarnya juga sama aja. Manusia itu cuma dua golongan. Golongan calon surga, golongan calon neraka. Cuma itu aja. Makanya walau orang itu miskin, tapi kalau berjalan kok menuju surga, pantas kita ini kagum. Ya, walaupun kaya, raja, pinter, tapi kok jalannya menuju jurang neraka, kita harus kasihan sama orang seperti ini. Insyaallah kan? Nah, dilihat tuh akhirnya. Jangan kita lihat sekarang saja. Baru kita bisa berpikir yang sehat. Yang pertama, diciptakan dunia supaya kita kenal kepada Allah. Yang kedua, untuk ujian. Ada yang ketiga ini. Yang ketiga itu, Allah ciptakan dunia ini, kata para ulama itu, supaya kita ingat akhirat. Di Quran juga ada. Afara'aitumun naral lati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkirah. Jadi api yang ada di dunia ini untuk mengingatkan kita kepada api di akhirat ini. Kesenangan-kesenangan di dunia ini supaya kita ingat kesenangan di akhirat. Kesusahan-kesusahan di dunia ini supaya kita ingat kesusahan di akhirat. Oleh karena itu Allah jadikan dunia ini kesenangan itu sedikit, yang keroyokan banyak, yang berebut banyak. Supaya apa? Supaya kita yang ada semangat, nggak usah keroyokan. Saya mau cari kemana ke kesenangan yang banyak aja di akhirat. Allah ciptakan batu, yang batu mahal, intan, virus, apa itu, jamrud, itu sedikit. Supaya orang itu keroyokan. Dan supaya orang iman terus. Nggak mau saya berantem, saya amal agama saja, nanti saya punya istana dari intan di surga. Insyaallah kan? Semua orang ingin jadi raja, kelihatannya enak jadi raja itu, nggak tahu, belum pernah coba saya. Kelihatannya enak, kelihatannya. Mungkin juga malah pusing, nggak tahu. Tapi raja itu ya satu kerajaan cuma satu orang. Satu Indonesia presidennya satu saja. Supaya bagaimana? Kita nggak usah daftar jadi presiden. Kalau kita daftar jadi presiden nanti banyak kecewa. Yang jadi satu tok. Kita daftar jadi presiden di surga aja, semua bisa jadi sana. Kita mau makan enak itu, satu piring besar atau nampan. Di situ ada panggang, sate, gulai, ya enggak. Makan baru 10 suap, perutnya sudah penuh. Sebenarnya enak, tapi sudah kenyang. Ya. Hanya kita ingat surga, nanti di surga itu makan berton-ton, beribu-ribu ton, nggak ada kenyangnya. Nah, hanya kita ingat surga.
Kalau kita senang sama istri kita, gimana? Ingat bidadari. Istri itu menyenangkan tuh paling beberapa bulan saja. Kalau nggak percaya, yang belum kawin tuh, kamu kawin nanti kan sudah agak lama, bosan sudah. Ya. Mau kawin lagi nggak berani. Ya. Mau saya nggak berani. Kawin di surga aja lah. Gitu. Di sana banyak tanpa KUA, ya. Tanpa urusan, nggak ada wanita marah, semua senang semua. Gimana sebenarnya? Jangan yang tua-tua diceritai kawin diam saja. Kamu nanti kalau di surga muda lagi, ya, bisa kawin lagi 1 juta bidadari. Ya. Kelihatannya orang tua diajak ngomong kawin nggak nyaut ini. Ya. Diam aja karena setrumnya sudah tinggal 5 watt. Tinggal 5 watt. Nah. Jadi sudah malaikat Allah Ta'ala. Begitu juga kesusahan-kesusahan di dunia ini mengingatkan kita kepada kesusahan yang besar yang ada di akhirat. Kalau kita ke sawah, kepanasan, ingat kita pada akhirat. Ini panasnya sawah kayak begini. Bagaimana panasnya padang mahsyar. Nah. Melarat di dunia kayak begini gak enaknya ini. Bagaimana kalau melarat di akhirat yang juta-juta tahun. Melarat 10 tahun, 20 tahun aja sudah bingung kita ini. Nah kalau melarat selama-lamanya, kayak apa susahnya. Punya utang diubur-ubur orang, utang itu susah gitu. Nah kalau kita punya utang di akhirat, diubur-ubur orang di akhirat, dituntut di akhirat, bagaimana? Kayak apa susahnya gitu. Di kesusahan-kesusahan dunia ini jadikan alat untuk mengingati kesusahan akhirat, sehingga kita tidak terkesan, tetap istiqomah dalam agama walaupun susah. Kegembiraan-kegembiraan dunia ini mengingatkan kita kepada kegembiraan akhirat, sehingga kegembiraan dunia tidak melupakan kita pada akhirat, justru tambah istiqomah. Insyaallah kan? Jadi minimal paling sedikit kalau melihat dunia ini ingat 3 perkara ini. Insyaallah kan? Ingat ini kepada Allah, ingat kalau ini ujian, ingat akhirat. Pokoknya ndelok napa wonten donya sampean kelingi 3 ngoten niku. Iki gaene Gusti Allah, ngelingi aku ning Gusti Allah. Iki ujian. Aku ngadepi perkara iki gojakan agama apa ora? Iki ngelingi aku ning akhirat. Pokoke ndelok napa wonten ngoten niku, ndelok sawah, ndelok bojo, ndelok anak, ndelok masjid, ndelok pasar, ndelok napa mawon, kelingan Gusti Allah, kelingan iki ujian, kelingan akhirat. Nek ngoten niku selamat kita insyaallah. Nah, supaya kita ini selalu ingat 3 perkara ini bagaimana? Kalau selalu dakwah, selalu taklim, selalu zikir dan ibadah, dan kasih sayang satu sama lain dengan akhlak yang baik. Ini 4 ini. Kalau nggak ada dakwah, kita ini lupa terus. Kalau nggak ada taklim, kita ini nggak ada berita akhirat. Kalau nggak ada zikir ibadah, kita ini jauh dari Allah. Kalau nggak ada kasih sayang, khidmat satu sama lain, kita nggak bisa mikir agama, berantem terus, nggak bisa mikir agama. Maka 4 ini harus ada supaya kita selalu ingat ini. Harus ada dakwah biar kita ingat. Dakwah itu untuk mengingatkan fungsinya itu. Harus ada taklim biar dengar berita akhirat, berita dari Allah dan Rasulnya. Kita harus ada ibadah supaya kita dekat kepada Allah. Kita harus ada akhlak yang baik. Nah, dengan akhlak yang baik itu kita bisa amal agama dengan baik. Insyaallah kan? Dan supaya 4 ini ada bagaimana? Latihannya keluar. Bagaimana sebenarnya kan? Keluar tuh paling sedikit 4 bulan.
Itu untuk latihan. Latihan beri kita ini hidup tuh lurus. Kalau latihan nggak mau bagaimana bisa jadi? Harus latihan. Nanti kalau sudah latihan perkara yang sulit tahu-tahu mudah. Amal agama itu sulit setengah mati ya. Nggak mau latihan. Itu yang bisa amal agama itu hanya wali-wali itu loh. Kalau saya ini preman-preman begini susah amal agama. Enggak. Amal agama itu mudah. Inna hadzina yusrun, agama itu mudah kata Nabi. Tapi kalau mau latihan syaratnya kayak naik sepeda itu. Kalau orang belum pernah lihat orang naik sepeda, ini luar biasa nih, sakti betul nih orang ini. Rodanya 2 kok nggak bisa ambruk ya. Itu cagaannya dari jin apa dari setan itu. Nah. Tapi setelah latihan 3 hari, alah saya juga bisa ternyata. Nah. Agama itu begitu soalnya. Kalau orang mau latihan mudah. Syaratnya agama itu harus ada latihan pertama. Kemudian yang kedua harus ada suasana. Kita suruh berenang tapi nggak ada air, ya repot. Babak bundas akhirnya. Ya enggak sebenarnya. Jadi Subhanahu wa ta'ala agama itu mudah tuh bila ada 2 tuh ada. Ada latihan, ada suasana. Maka untuk membuat latihan dan suasana itu caranya keluar. Yang keluar itu penting ini sebenarnya. Keluar ini bukan mau atau tidak mau, yang mau monggo, yang tidak mau ya nggak apa-apa, bukan nih, harus ini. Kalau kita nggak keluar, kita nggak bisa latihan, nggak ada suasana, akhirnya kita nggak bisa amal agama. Kalau nggak bisa amal agama, kita akan celaka dunia akhirat. Yang keluarin penting nggak sebenarnya kan? Penting. Nah kalau penting berdiri tuh 4 bulan 40 hari sana, silakan. Silakan.